dipersembahkan oleh Ya, Prof, di tengah keterbatasan, Prof tadi sudah cerita bahwa masa kecil itu sebenarnya sangat memprihatinkan, bisa dibilang begitu ya. Itu yang benar, memprihatinkan, memprihatinkan. Lengkapnya itu di Melawan Takdir. Oke. Itu sebenarnya siapa yang berperan paling besar itu untuk mendorong agar betul-betul perjalanan ini bisa dilalui dengan dengan semangat itu, dengan pantang menyerah? Saya kira banyak orang ya, jawabannya banyak orang. Tapi kalau saya diminta untuk menyebutnya, itu ada beberapa. Ya, terutama misalnya ya keluarga saya, lebih khususnya lagi ibu saya. Karena saya melihat langsung bagaimana ibu saya berjibaku dalam kehidupannya. Berjuang. Fadlan, menenun sarung itu bukan pekerjaan mudah. Ya, menenun sarung itu membutuhkan karakter khas. Harus sabar, ulet, tekun, konsisten. Dan itu yang diperhatikan ibu saya. Dan itu berbulan-bulan, Prof? Iya, untuk menyelesaikan satu sarung itu butuh 3 bulan. Dan hasilnya tidak sebanyak dengan ya menjual barang-barang yang lain. Tapi di situ menanamkan sebuah pembelajaran yang berarti yang secara berproses apa yang dilakukan ibu saya dengan menenun yang secara langsung juga menjadi bagian dari karakternya tadi itu dipindahkan kepada anak-anaknya. Jadi ya, proses khususnya kepada saya juga. Proses membentuk karakter. Iya, proses itulah yang membentuk karakter itu. Itulah saya selalu ulang-ulangi dalam pemberian motivasi yang diangkat dari Sari Melawan Takdir. Saya selalu mengatakan proses lebih penting dari produk. Proses is more important than the product. Sebenarnya acara kita juga ini ingin menghidupkan kembali Melawan Takdir ini. Makanya tema kita sebenarnya adalah Melawan Takdir Reborn, yang fokus untuk mengulik sebenarnya apa sih sisi-sisi inspiratif dari Prof Hamdan ini. Prof, ini kan bukunya sudah laris ini, sudah terjual di mana-mana, dibaca oleh banyak sekali orang. Ada tidak testimoni dari pembaca-pembaca buku ini yang kira-kira, wah, saya juga pernah mengalami kayak begini nih? Ya, ini pertanyaan menarik, Fadlan ya. Buku ini saya tulis sebenarnya untuk bacaan mahasiswa-mahasiswa saya. Terus berkembang menjadi buku yang dikomersialkan karena banyak peminat, orang tuanya siswa, mahasiswa meminta, akhirnya dicetak berulang-ulang. Prinsip saya dalam menulis buku autobiografi ini, saya tidak meminta testimoni secara tertulis. Karena secara sederhana saya meyakini kalau pembaca suka, dia akan baca terus. Kalau dia tidak suka, testimoni juga tidak cukup membantu. Jadi saya tidak mengikuti arus atau mainstream dalam penulisan buku, apalagi buku biografi atau autobiografi. Ini semi novel sebenarnya, Prof ya? Kata orang semi novel. Tapi dalam kaitan dengan pertanyaannya Fadlan bahwa testimoni lisan atau mereka yang sudah membaca itu banyak sekali dan cenderung mengharukan. Iya, cenderung mengharukan. Bahkan ada anak di kampung saya, karena strata sosial dan ekonomi di kampung saya kan juga berbeda. Ada anak sekolah itu selalu membawa uang lebih. Ya, rata-rata kalau pergi ke sekolah itu minimal 100.000 dikasihkan oleh orang tuanya. Karena dia anak orang kaya. Juragan empang. Iya. Karena banyak empang di kampung saya. Empang ya. Nah, rupanya setelah dia membaca buku Melawan Takdir yang diambil dari orang tuanya bilang kau harus baca ini. Ternyata suatu pagi anak ini pergi tanpa meminta uang ke bapaknya. Bapaknya heran, kenapa kau tidak minta duit? Pasti ada yang salah. Dia bilang, berapa saja dikasih, biar 5.000. Nah, kenapa bisa? Langsung dia bilang, saya sudah membaca buku Melawan Takdir. Dan pelakunya waktu itu hanya memiliki uang Rp50 setiap hari untuk pergi ke sekolah. Itu pun kalau dia dikasih oleh ibunya, dalam hal ini saya. Ya, bukan Rp50, Rp100. Rp50 pergi, Rp50 pulang untuk naik angkot dari kampung ke kota waktu itu. Nah, itu di buku Melawan Takdir saya tulis dan terkadang saya jalan kaki
Ya, sepanjang 12 km dari kampung saya ke kota. Kenapa saya memilih jalan kaki? Karena saya ingin memakai uang 50 rupiah itu untuk membeli kue kesukaan saya di tengah jalan. Yang dijual itu di tengah jalan. Saya lupa namanya kue apang. Oke, Ya. apang Bugis. Apang Bugis. Ingin sekali. Saya memilih jalan kaki untuk bisa menikmati kue apang itu. Oke. Dan saya jalan kaki. Dan saya berharap sepanjang perjalanan saya bisa menikmati kue apang itu. Ternyata baru 1 kilometer sudah habis itu kue apang. Jadi saya di sisanya itu betul-betul berjalan sambil menerawang begitu saja. Ya, kadang saya sampai di rumah itu setelah maghrib atau habis salat isya. Sampai di gubuk saya, di kampung saya. Jadi testimoni itu ada. Termasuk pernah saya mendapati suasana yang betul-betul menjadi kejutan bagi saya. Saya naik angkot di Makassar. Ya, saya naik angkot. Terus saya duduk di depan. Lalu saya bincang-bincang dengan sopir angkot. Ini setelah menulis buku ini? Setelah menulis buku ini. Ya, saya naik angkot. Hmm. Ya, sekitar tahun 2014. Oke. Entah saya berbincang-bincang dengan sopir angkot itu. Entah sampai kepada pembicaraan pendidikan. Karena sopir ini juga tidak kenal saya. Lalu dia bilang, saya sekarang sarjana. Ya. Oh begitu? Iya, saya sarjana berkat sebuah buku yang saya baca. Oke. Saya bilang, buku apa itu? Dia bilang, buku Melawan Takdir. Yang ditulis oleh seorang guru besar dari sebuah perguruan tinggi. Dari UIN, Alauddin. Terus saya bilang, Anda bisa sarjana karena itu? Dia bilang, iya. Saya berjuang untuk melanjutkan pendidikan saya sambil saya menarik angkot. Itulah yang merubah hidup saya. Bisa menjadi sarjana. Terus saya tanya, tapi kamu masih jadi supir angkot sekarang? Dia bilang, ini baru saya sarjana. Dan saya tidak akan duduk di sini terus. Akan merubah takdir. Saya akan merubah, saya akan merubah jati diri saya. Okay. Saya akan merubah diri saya setelah ini. Karena saya juga baru sarjana dan saya tidak akan duduk di sini di depan setir mobil angkot ini dengan selesainya membaca buku Melawan Takdir. Jadi testimoni dari kalangan bawah grassroots itu begitu mempesona, sangat mengharukan bagi saya. Dan itu sebuah kesyukuran bisa menghadirkan buku motivasi autobiografi Melawan Takdir. Itulah sebabnya ketika teman-teman, kolega menanyakan, betulkah yang saya tulis itu? Karena banyak yang begitu dramatis, cenderung mungkin tidak masuk dalam akal mereka. Karena mereka hidup ya di mana saya sudah tidak seperti itu situasinya.